Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini karena Allah lah yang mempertemukan kita di tempat ini. Amin. Malam ini adalah malam yang luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh kita setiap umat Tuhan. Kita memperingati di tempat ini kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita meninggalkan segala beban kehidupan kita, serahkan di kaki Yesus. Karena Tuhan ada di tempat ini, Ia akan melawat setiap kita. Para undangan, para hamba-hamba Tuhan, dan para jemaat, kami mengucapkan terima kasih dan kami mengucapkan selamat datang di ibadah Natal GPDI Obaja. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Ia akan melawat kita. Segala beban kita tinggalkan, Tuhan akan menjawab kita. Amin. Baik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini hati kami penuh dengan sukacita karena Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan ibadah Natal. Kami percaya di tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai dari Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini. Karena kami percaya Allah ada bersama dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan jalannya acara kami pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ada dalam kendali Allah. Kami undang hadirlah roh Allah di tempat ini. Kami ingin merasakan kasih Allah. Kami mau merasakan lawatan Allah. Oleh sebab itu kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memenuhi tempat ini. Kalau ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami di tempat ini, kami patahkan, kami tengking di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa di tempat ini dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau baik buat kami. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menikmati ibadah malam ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Kak Dania, gimana nih perasaannya hari ini? Sangat bersukacita sekali. Luar biasa sekali nih hari ini jemaatnya banyak banget. Iya, betul, sampai grogi banget Romi. Mari semua sama-sama kita memuji Tuhan kita yang besar. Kita katakan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sang Raja telah lahir bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Haleluya. Katakan mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, berhadi
ikutin kita ya. He's got the whole world. In His hand, 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 He's got Indonesia. in His hand, He's got Indonesia. In His hand, He's got Indonesia. In His hand, He's got the whole world. In His hand, He's got Obaja. In His hand, He's got Obaja. In His hand, He's got Obaja. In His hand, He's got the whole world. In His One more time, you and me. He's got the you and me. In His hand, He's got the you and me. In His hand, He's got the you and me. In His hand, He's got the whole world. In His hand, He's got the whole world. whole world in His hand. He's got the whole world in His hand. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersuka cita saudara pada malam hari ini, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kasih-Mu selalu baru Tuhan. Terima kasih. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith and in all your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through.
thanks, Lord. We give you all our praise, Lord. With all our heart. Dengan segenap hati kami, Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Dengan kerendahan hati kami, Tuhan, kami merendahkan diri untuk datang di kaki-Mu, Tuhan. Untuk membawa setiap pujian penyembahan yang halus demi kemuliaan-Mu, Bapa. Kami berterima kasih, Tuhan. Haleluya.
Kami percaya pada kesanggupan Tuhan yang tak terbatas. Hari ini kami percaya kesanggupan itu akan melawat kami Tuhan. Malam yang indah ini kami datang, dapat lawatan Tuhan dan pulang menjadi Kristen yang berubah. Kalau kami baik hari ini, kami pulang bertambah baik Tuhan. Kalau kami kurang baik, kami menjadi baik setelah pulang. Ada nilai tambah dari Natal hari ini. Kami membuka hati menerima berita Natal sebagai hadiah Tuhan di 2023. Buat setiap telinga yang mendengar kebenaran Tuhan. Itu sebabnya saat mendengar kami minta urapan-Mu, pimpinanmu, tuntunanmu Tuhan. Sertai kami Bapa di sorga untuk menangkap kebenaran Tuhan dan menaruhnya di hati kami. Menghidupinya. Dan hidup kami diberkati Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Kami duduk diam. Kami beri konsentrasi 100% di hidup kami buat kebenaran Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, bersyukur, terima berkat Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Beri pujian buat Tuhan Yesus. Dari rapat panitia Natal saudara, saya selalu mengangkat panitia, memberikan keleluasan mereka untuk mengatur Natal ini. Dari acaranya, dari pohonnya, dari persembahannya, dari pemasangan lilinnya saudara, Bapak Ibu Saudara disuruh atur. Termasuk pengkhotbahnya. Keputusan panitia adalah pengkhotbahnya itu dari luar dan bukan dari jemaat sendiri. Lalu Ibu Gembala bersama seksi acara menyusun 4 orang pengkhotbah, calon pengkhotbah di sini, dan mereka menggumulinya, mendoakannya, mendoakannya. Tapi saudara tahu yang berdiri di sini adalah Gembala sedang sendiri. Puji Tuhan. Lepas dari semua itu saya percaya tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Kalian panitia sudah silakan mengerjakan apa yang patut Anda kerjakan buat terbaik, tapi yang terbaik dari Tuhan pasti terjadi malam ini buat hidup kita. Saya selalu bilang sama jemaat, dengar khotbahnya dan tutup sebelah mata dengan pengkhotbahnya. Tangkap khotbahnya, saudara pulang boleh lupa pengkhotbahnya, tapi khotbahnya harus menghidupi saudara. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi. Dan kita membuka Lukas pasal 2 ayat 52. Di undangan kita, cuma sudah tahu kita mau bicara tentang impact. Saudara udah dengar khotbah ini bertahun-tahun lamanya, begitu lama berulang-ulang, tapi hari ini dibaharui pengertian tentang ini, tentang impact ini. Apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang hal ini, semoga menjadi berkat buat kita semua. Oke? Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga, dan kita baca dengan iman, dengan keyakinan bahwa ini adalah firman Tuhan yang memberkati kita. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, salah satu penyakit pandemi yang paling tua di dunia itu adalah influenza. Hampir 2000 tahun influenza ini sudah ada, Bapak Ibu Saudara, yang diberkati Tuhan. Setiap orang yang kena penyakit ini, sakit ini, mengupayakan pengobatan untuk sembuh. Pendekatan medis dan sebagainya pun melakukan hal itu. Tapi sampai hari ini kita masih kena apa? Influenza. Bahkan lebih hebat lagi, pengobatan sudah semakin canggih, tapi penyakit ini menularkan sakit baru yang lain seperti flu burung, flu babi, flu Hongkong, dan flu ciledug, saudara. Nggak pernah sembuh, nggak pernah baik. Ribuan tahun. Tahu nggak arti influenza? Yang sudah pernah sakit boleh angkat tangan. Kemarin waktu latihan ada yang nggak hadir. Kenapa? Lagi flu, influenza dia. Untung hadir ini dia hadir bisa jadi worship leader. Tahu arti influenza? Influenza artinya pengaruh. Zaman purba waktu itu, ketika orang sakit influenza, mereka hubungkan itu dengan pengaruh hidup buruknya. Kalau orang buruk pasti sakit influenza. Tapi perkembangan waktu, saudara-saudara, ternyata influenza adalah pengaruh cuaca. Kebanyakan kena dingin, makan es, jadi influenza. Influenza artinya apa? Influenza artinya apa? Pengaruh. Influenza artinya pengaruh. Bapak Ibu Saudara, kekristenan
kekristenan, orang Kristen, orang percaya diingatkan Tuhan untuk kita dapat mempengaruhi banyak orang. Yang percaya bilang amin. Kita berupaya, berusaha dan harus mampu membuat banyak orang terjangkit influenza rohani. Dan siapa penjangkit itu? Penjangkit itu adalah kita ini, saudara. Haleluya. Dan kalau bisa pengaruh ini gak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis. Karena selama Tuhan masih datang, selama Tuhan belum datang, ini yang Tuhan mau dari kita. Apa itu? Tuhan mau kita menjadi pengaruh. Berpengaruh bagi banyak orang. Saudara dengar, setiap kita punya potensi mempengaruhi orang. Hari ini, malam ini saudara yang hadir mungkin bilang, saya bukan orang berpengaruh. Tapi saya bilang, saudara berpengaruh loh. Saudara miskin, kaya, pejabat, penjahat, saudara baik, saudara jahat, pengaruh. Cuman pengaruh ada dua. Pengaruh buruk, pengaruh jelek. Pengaruh negatif, pengaruh positif. Jadi saudara pasti berpengaruh, apakah negatif atau positif. Haleluya. Jadi waktu Anda pulang dari berita Natal ini, pulang dan bilang, oh saya orang berpengaruh. Cuman hari ini kita mau bicara, gimana pengaruh positif di kehidupan kita. Supaya yang kita pengaruhi pun menjadi lebih baik. Amin. Haleluya. Yuk kita ke ayat pokok kita. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan apa? Besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara perhatikan ada dua kata besar di sana. Ada berapa? Ada dua kan? Bertambah besar. Yang kedua adalah dan besarnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab terjemahan baru sama-sama besar. Tapi kita lihat dari Alkitab bahasa Yunani, bahasa Greka. Kata besar yang dua ini berbeda tulisannya. Bapak Ibu Saudara. Yang pertama besar di atas, Yesus makin bertambah besar, itu ditulis dengan kata prokopto. Dan besar yang kedua ditulis heilikia. Jadi dan Yesus makin prokopto. Bertambah prokopto. Dan bertambah hikmat dan hilikianya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Nah prokopto itu apa tuh prokopto? Prokopto itu bertambah besar secara pertumbuhan lahiriah. Ya. Jadi coba saudara baca ayat 2 ini, itu cerita tentang apa di atas? Tentang apa? Tentang Yesus baru pulang dari bait Allah umur 12 tahun. Dilupakan atau ditinggalkan, kita gak ngerti. Yang penting Yesus hilang. Akhirnya bapak ibunya balik ketemu. Lalu di cerita terakhir dia tulis, Alkitab tulis begini. Yesus bertambah besar, bertambah hikmat, dan besarnya makin dikasihi. Nah dia dihitung dari umur 12 tahun. Dia mulai sampai umur 30 tahun. Dia mulai berkarya bagi Tuhan. Alkitab bilang pertumbuhan ini, pertumbuhan prokoptonya, pertumbuhan hilikianya. Wow, ini dia Bapak Ibu Saudara. Itu berefek. Haleluya. Pertumbuhannya itu melahirkan pengaruh Bapak Ibu. Dan siapakah yang dipengaruhi oleh pertumbuhan Yesus itu waktu dia masih kanak-kanak sampai dia besar, Alkitab bilang, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Coba saudara lihat Yesus, kehidupannya, siapa yang dia singgung, siapa yang tersentuh dengan cara hidup Yesus? Allah dan manusia. Saudara dengar, panggilan kekristenan kita adalah panggilan yang mampu berdampak, mampu mempengaruhi orang, mampu menulari orang, mampu membuat orang influenza hidup mereka, saudara. Haleluya. Amin. Dan yang hebat, yang terpengaruh itu adalah Tuhan. Tuhan tambah sayang, Tuhan tambah cinta. Alkitab bahasa Inggris memakai kata favor. Lalu ada kata favorit, kesayangan. Itu Yesus menjadi kesayangan Tuhan. Dan kesayangan siapa? Manusia. Ini gereja.
Kita adalah gereja, saya gereja, saudara gereja. Ini bangunan di mana kita dididik di sini supaya kita bertumbuh menjadi gereja-gereja yang terbaik, kemudian menjadi gereja yang kesayangan Tuhan. Haleluya, menjadi gereja yang kesayangan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita jangan hanya memilih satu pengaruh kepada Tuhan atau enggak kepada manusia. Haleluya. Kita harus mampu hidup kita berpengaruh kepada Allah dan kepada siapa? Manusia. Oh, saya enggak peduli sama orang bilang, tapi yang penting apa yang Tuhan bilang sama kita. Tunggu dulu. Ketika Tuhan menyukai hidupmu, engkau pasti disukai oleh sesamamu. Haleluya. Kita udah kelakuan jelek, buruk, tapi kita masih ngebela. Yang penting Tuhan yang lihat kita, bukan manusia yang lihat. Tunggu, hidup kita harus berpengaruh di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin, saudara. Itu sebabnya banyakin gerejamu, banyakin umat gerejamu dengan kehidupan yang mampu menjangkiti orang, menjadi sama seperti hidup kita. Coba Bapak Ibu, mungkin saudara dengar ini, Anda pikir ini hal yang biasa. Kalau Alkitab kita peras, 80-90% apa yang Yesus ajarkan adalah masalah mempengaruhi orang. Ya. Alkitab menulis, kamu adalah terang dunia. Benar nggak? Kota yang di atas gunung akan melihat terang. Kamu adalah pelita. Dan tidak ada orang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Tapi melainkan menaruhnya di mana? Di atas kaki Dian. Apa itu pelita dan terang? Itu hidup yang berdampak, yang mempengaruhi orang. Yang kalau nggak ada terang, dia tabrak sana. Ketika ada terang, dia hidupnya jadi lurus. Kenapa lurus? Karena ada pengaruh terang dari orang lain. Tuhan bilang apa? Kita adalah garam. Kalau garam itu menjadi tawar, Alkitab bilang, dengan apa dia diasinkan? Apalagi Tuhan bilang, kita ini apa? Ragi. Sedikit ragi mengkamiri banyak adonan, kata Alkitab. Itu semua maknanya apa? Bahwa kita itu mampu mempengaruhi orang. Apalagi Tuhan bilang, kamu adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Bisa bilang amin? Bahwa hidup kita ini gak tertutup. Engkau mau gak mau harus terbaca. Dan apa yang dibaca orang akan memberi dampak dalam orang yang membaca hidup kita. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, maka kita mesti belajar bagaimana kita hidup dan berdampak baik bagi banyak orang. Bisa bilang amin? Ketika kita berdampak, saya percaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan di sorga mencintai kita. Kita menjadi favoritnya Tuhan. Menjadi favorit sesama. Salah satu cerita biasa kalau kita favorit itu gini. Kalau ada ibu-ibu lagi kumpul di arisan, nah, lalu kemudian ada ibu si A nggak datang. Kelihatan ini siapa yang memberi dampak bagus atau enggak. Dari apa kata teman-teman ibu yang lain? Kenapa sih ibu itu nggak datang ya? Kok ibu si Hombi nggak datang? Aduh, kalau nggak ada dia rasa kehilangan kita. Nggak rame persekutuan kita, coba. Berdampak nggak dia? Ada ibu yang lain nggak datang. Oh, alhamdulillah dia nggak datang. Coba kalau dia datang, bisa kacau kita nih. Waduh itu, apakah dia nggak berdampak? Berdampak. Hanya persoalannya yang satu berdampak bagus, yang satu berdampak nggak bagus. Saudara pikir ketika saudara lahir saudara nggak berdampak? Saudara nggak perlu berdampak, hidupmu pasti berdampak. Amin. Ketika saya punya cucu pertama ini saudara, karena saya nanti akan banyak cucu-cucu saudara-saudara. Apa orang bilang? Ih, Bapak Gembala sudah punya mainan baru. Waktu bilang mainan baru, kok orang dibilang mainan? Tapi kemudian artinya kelahiran anak ini berdampak bagi saya untuk saya senang-senang bisa main. Apakah Rinov bilang semoga opa senang? Enggak. Tapi kehadirannya tanpa ngomong memberi dampak buat hidup kita. Saudara nggak mau berdampak, nggak masalah. Tapi engkau nggak mau, engkau pasti berdampak.
Dan nanti kita lihat, kita bilang kan, kamu harus pergi dari Yerusalem, Samaria, Yudea, ujung bumi. Dampakmu itu bukan hanya di Yerusalem tapi sampai ke ujung bumi. Tapi kegagalanmu ke ujung bumi ada dimulai dari Yerusalemmu. Halo? Amin? Amin? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kekristenan kita harus kita bangun untuk menunaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena salah satu panggilan yang paling kuat dalam kita adalah panggilan untuk menulari orang dengan dampak-dampak positif dari Kristus. Amin? Pertanyaan yang berikut yang paling penting dari ketika saudara tahu berdampak itu seperti apa, maka kita mulai dari pertanyaan ini. Bagaimana sih orang Kristen bisa berdampak? Haleluya. Dan dalam hal ini adalah dampak yang benar, dampak yang baik. Jadi ulang pertanyaan ini. Bagaimana seorang Kristen bisa berdampak kepada orang lain? Begitu. Saudara, dengar khotbah ini, kan pendeta udah bilang tadi bahwa hidup saya mau nggak mau pasti berdampak. Tapi yang saudara mau kejar hari ini adalah gimana dampak baikmu itu buat orang lain. Kalau berdampak baik, nama Tuhan yang dimuliakan. Amin? Amin? Oke. Kita buka rahasia gimana hidup Kristen bisa berdampak bagi banyak orang. Saudara gak perlu jadi pejabat, nanti jadi calon presiden supaya hidupmu berdampak, gak usah. Haleluya. Yang penting calon presiden kita ada di hati kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Ini gak ada hubungannya dengan warna partai ya saudara. Cuman panitia atur mau warna apa silakan, monggo. Mau biru, kuning, hijau di langit yang biru saudara saya ikut saudara. Waktu di saya bilang kok saya seperti KKN ya waktu kuliah dulu itu. Tapi ibu kamu ganteng banget kalau kamu pakai ini saudara. Oke nggak apa-apa, yang penting istri bilang ganteng. Aduh tuh pernah udah luluh juga saudara. Haleluya. Saudara dengar, berdampak tuh begini. Mari kita buka Alkitab. 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Berdampak tuh begini. Oke, sudah? Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Orang Manado bahasa ini begini. Iko pa kita, lantaran kita ada iko pa Yesus. Orang Medan bilang apa? Tadi saya hafal kita bahasa Batak, cuman saya kaku mulut saya. Waktu saya ngerjain WC, toilet sama Sky, sama ini, saya diajarin bahasa-bahasa Medan, lagu-lagu orang Batak. Saya senang. Saya masih kecil, ski, saya bilang ski. Oh, om itu kalau waktu kecil, padahal di Manado dengarnya lagu Batak. Emang om tahu? Oh, kalau cuman inang luar kepala. Inang buat sama tangis sononmu. Tahu saya. Bahkan saya tanya, kamu tahu nggak di Medan ada pahlawan hebat? Ada orang Medan sini? Ada pahlawan nggak di Medan? Orang Medannya nggak tahu apa? Siapa namanya? Oh betul, semua kamu. Yang saya mau tanya, apa nama asli Singamangaraja? Nah itu nggak tahu, berarti saya lebih Medan dari ibu. Haleluya. Ompu Bosar Pulau Batu Sinambelan namanya. Bapak Ibu tahu orang bahasa Batak bilang apa itu? Tadi saya ingat maniru. Coba maniru karena aku meniru Kristus. Meniru. Alkitab bahasa follow. Alkitab bahasa Yunani bilang begini. Pakai kata ini, pakai kata mimites. Jadi mimiteslah kepadaku karena aku memimites Tuhan. How? Luar biasa ya. Mimites, karena aku mimites ke Tuhan. Nah kata mimites itu artinya an imitator. Peniru. Sama dengan bahasa Batak, maniru. Begitu kira-kira. Kalau salah saya bukan orang Batak, itu saya menghindar. Kamu harus jadi peniru aku gitu. Saya tanya gini Bapak Ibu, mampu nggak dia bisa meniru kita? Berhasil nggak dia meniru kita? Berhasil nggak dia ikopa kita?
Semalam saya khotbah Natal di Puncak. Saya bilang waktu Tuhan bilang gini, hari ini telah lahir bagimu. Tuhan ngomong di mana? Di banyak orang, di para gembala, benar? Tapi dalam kita saya bilang belajar bahasa Indonesia ya. Katamu itu apakah sufiks, infiks atau prefiks? Dia bagian akhir kata. Itu pakai katamu, kata ganti orang pertama tunggal. Kalau banyak yang dengar harus pakai orang kedua jamak. Kamu. Tapi kenapa malaikat bilang itu? Saya bilang begini, karena Tuhan mau pesan keselamatan itu adalah pesan kepada pribadi demi pribadi. Saya lihat gerejanya kecil Bapak Ibu, tapi saya bilang gini, Anda mau gerejamu besar. Kalau engkau sukses sebagai pribadi yang berdiri, yang orang lain mundur engkau terus maju, yang orang lain ninggalin Tuhan engkau enggak tinggalin, orang enggak mau berdoa engkau berdoa, itu engkau mau memajukan gerejamu. Karena bukan kalian, Tuhan bilang, keselamatan bagimu. Dosa bapak ditanggul bapak, dosa anak tanggul anak, dosa istri tanggul ini. Benar bukan? Sama dengan hidup kita. Waktu Tuhan panggil kita harus pribadi demi pribadi dapat bilang sama orang lain, mimites ke aku. Dan apa pertanyaannya? Apakah kita berhasil? Engkau menulari dia, mempengaruhi dia, tapi dia gak pernah terpengaruh dengan hidupmu. Kenapa gagal? Kenapa gagal? Kita gagal bilang dia ikut sama kita. Karena sebenarnya kita orang-orang gagal ngikut Tuhan. Halo? Berdampak tuh sederhana. Nggak usah mikir macem-macem. Mempengaruhi orang itu nggak perlu jadi kaya raya lalu berpengaruh. Enggak. Mempengaruhi orang untuk menjadi Kristen yang berohani itu cuman satu rahasianya apa? Engkau sukses dulu menjadi pengikut Tuhan. Ikut sama aku, karena aku ikut sama Tuhan. Karena pepatah dunia ada bilang, kamu akan menjadi sama seperti orang yang kamu ikutin. Kalau kamu ikuti pemabuk, kamu pasti jadi pemabuk. Haleluya. Itu hidup kita. Harus jadi orang Kristen. Kesimpulannya gini, kalau kita mau sukses mempengaruhi orang, membuat orang lain mengalami influenza rohani, kita harus mampu terinfluensa oleh Tuhan hidup kita. Haleluya, amin, amin saudara. Itu sebabnya kita harus dipengaruhi Tuhan lebih dulu, baru pengaruh Tuhan atas hidup kita mempengaruhi orang lain dalam kehidupan kita. Sebenarnya gini, kenapa sih Tuhan repot-repot? Atau karena pasti Paulus repot loh dia. Menurut saya ya repot sekali dia bikin ayat ini. Ikutlah sama aku karena aku mau ikut Yesus. Kalau dia mau orang itu berhasil, dia bilang begini. Kalau mau hebat, mau luar biasa, ikut sana no, ikut Tuhan, gak usah ikut aku. Harusnya gitu bukan? Betul gak? Saya juga gak mau bilang, ikut gembala. Karena kita banyak kekurangan. Tapi kenapa Alkitab ini ada? Karena memang hukum ini harus bergulir. Amin. Hukum ini harus bergulir. Bapak ibu saudara, ingat anak-anakmu harus melihat Tuhan di hidupmu. Nggak bisa nggak bilang, jangan lihat Bapak, lihat Tuhan. Nggak bisa. Haleluya. Tolong ketika jemaat Obaja mau menjadi berkat untuk menambah banyak orang, jangan bilang, loh kamu lihat gembala kita hebat banget. Saya kalah jauh dari Pak Paryaji. Kalau saya yang engkau jual, tapi engkau mau cerita, aku ada di sana dan menjadi kuat. Haleluya. Bukan di sana ada gembalanya, tapi ada firman Tuhannya yang mendidik. Firman Tuhannya yang mengajar, menjadi sama seperti Tuhan, supaya yang lihat sama kita, dia bisa menjadi sama seperti kita. Jadi kita ini harus jadi orang Kristen yang mengkopi Tuhan. Amin. Jadi jadilah pengikutku. Saya tanya, kalau saudara dengar kata pengikut, saudara ingat apa? Kalau dengar kata pengikut, saudara ingat apa? Ingat apa? Banyak sih om. Nah apa kira-kira? Kalau saudara ikut dengar kata pengikut, saudara dengar apa? Dengar kata apa? Kata lain pengikut apa?
Kata lain daripada pengikut Yesus apa? Iya. Saudara kok dengar kata pengikut, saudara pasti ingat pengikut Kristus, 12 orang. Dan siapa mereka? Siapa? Murid Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tanya, berdampak gak hidup murid-murid ini bagi banyak orang? Sangat. Memang Thomas, siapa lagi? Nama-nama murid-murid yang lain yang tidak terlalu terkenal seperti Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus. Bartolomeus gak terkenal. Tetapi kalau saudara baca sejarah gereja, mereka orang-orang yang mau mati sakit bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dengar, waktu Tuhan memanggil mereka jadi pengikut, apa Tuhan panggil mereka? Coba kita baca ayatnya. Matius pasal 4 ayat 19. Matius pasal 4 ayat 19. Ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini kalimat pertama ketika Tuhan memanggil murid-muridnya untuk jadi apa? Pengikutnya. Saudara lihat kalimat bahasa Indonesia hanya bilang mari ikutlah aku. Itu aja. Mari ikutlah aku dan seterusnya. Mari ikutlah aku. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab terjemahan bahasa Inggris hampir sama dengan terjemahan asli. Dia enggak bilang mari ikutlah aku sebenarnya. Tapi Yesus bilang gini, marilah berjalan di belakangku. Iya. Berjalan di belakang. Coba lihat ya, ini rumus Tuhan hebat banget ya saudara. Tuhan saja menjadikan orang murid, menjadikan pengikut. Gimana Tuhan bisa mempengaruhi dia, menulari dia? Tuhan gak bilang bertobat ya, kamu harus setia berdoa ya jadi pengikutku. Tidak loh. Haleluya. Kamu bayar perpuluhan ya? Enggak. Kamu nanti jadi setia berkorban ya, nanti kamu jadi worship leader. Tidak. Tapi Tuhan bilang, pertama-tama orang ketika mau ingin jadi seperti Kristus, menjadi murid Tuhan, Tuhan bilang kamu cukup ada di belakang Tuhan. Kenapa di belakang Tuhan? Supaya dia jadi apa? Jadi mimites. Jadi peniru orang di depan. Haleluya. Mimites itu peniru, jadi pengkopi dia kopi. Itu tiru itu saudara seperti gini. Kalau di depan itu angkat tangan, dia angkat tangan. Dia tiru gerakan orang di depan. Haleluya. Itu meniru. Kalau di depan sedang lari, dia lari saudara. Kalau di depan angkat tangan kiri, dia angkat tangan kiri. Kalau di depan pakai baju hijau, dia pakai baju hijau. Meniru dia. Saudara, menjadi orang Kristen itu belajarnya sederhana. Apa? Tiru Tuhan saudara. Tiru dia. Tiru. Kalau kita gagal meniru Tuhan, ada satu yang gagal di depan kita apa? Kita gagal membuat banyak orang meniru hidup kita. Haleluya. Kita kan hidup mau menjadi begini. Saya nggak ngerti nih kenapa tiba-tiba seksi dekorasi sampai beli pohon begini saudara. Saya mulai melihat khotbahnya dari sini. Ini saling meniru ini pohon. Harus saling berdampak. Anda pikir yang di belakang itu tinggi? Enggak. Saya tanya sama, ini apa? Apa namanya saya lupa. Saya itu kalau yang penting udah bagus kan. Itu apa? Oh ini konsepnya hutan om. Hutan. Saya lihat hutan. Hutan ada impactnya. Yang besar mengimpact yang rendah. Yang rendah kalau nggak kelihatan diangkat. Biar semua orang lihat dia. Karena orang melihat yang besar. Haleluya. Tidak ada orang yang kalau mau orang berhasil. Lalu kemudian dia diinjak. Nggak ada. Amin. Amin. Haleluya. Hidup kita ini harus berdampak. Tulari orang.
Dan engkau punya potensi itu, saya bilang. Engkau punya potensi itu. Potensi mempengaruhi orang bukan duit, bukan gelar, bukan jabatan, bukan kepintaran, tapi engkau harus sama seperti Kristus. Engkau bertambah secara fisikmu, tapi engkau bertambah juga secara hikmatmu. Pertemuan yang kedua, bertambah secara pengalaman-pengalaman spiritualmu. Dan ketika itu bertumbuh di hidup saudara, wow, itu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesamamu. Amin. Haleluya. Kenapa Kristen menjadi agama yang besar sebenarnya, sekalipun Kristen bukan agama? Kenapa? Saudara. Karena ada orang-orang yang bisa menulari banyak orang sampai tidak terhitung orang-orang menjadi Kristen. Amin. Oke, satu ayat. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi. Kamu akan jadi apa? Saksiku. Saya mau tanya, mau saksikan apa? Mau saksikan apa? Kalau Tuhan utus kamu saudara, mau saksikan apa? Mensaksikan apa? Harus mensaksikan Kristus yang ada di dalam hidup saudara. Tahun 1886, tanggal 8 Mei, seorang bernama John Kirk Pemberton, dia menemukan satu ramuan minuman, saudara. Lalu kemudian dia kembangkan, dia mulai dari industri rumahan yang kecil tahun 1886. Lalu industri yang kecil itu membesar. Seluruh dunia sampai hari mengenal minuman itu, namanya Always Coca-Cola. Siapa nggak kenal dia? Saya tanya, sampai di mana kau mengaruhi orang? Cuma di Yerusalemmu? Di Yerusalem kau aja gagal. Haleluya. Apa yang kamu tulari? Yang engkau dapat dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal. Kalau engkau mau tulari orang, tulari dengan kasih Tuhan. Engkau gak bisa tulari orang dengan kebaikanmu semua. Tulari dari apa yang kau dapat dari Tuhan ke orang lain. Kasih dari Tuhan itu lebih besar daripada kasih kita. Kita bisa berbuat kasih tanpa dasar kasih Tuhan. Amin. Panitia sudah ingatkan saya, 5 menit, 2 menit yang lalu, jadi tinggal 3 menit. Apa yang kamu tulari? Kasih Tuhan. Karena gitu besar kasih Allah. Dan orang yang punya kasih tahu berkorban. Dia korbankan anak yang tunggal. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu hari ini yang Kau bawa untuk kami dengar Tuhan. Kiranya kami menulari banyak orang Tuhan dengan kasih-Mu. Kami belajar dari Tuhan setiap hari. Kami belajar dari Tuhan setiap minggu. Dengar firman-Mu. Kami belajar mengasihi. Kami belajar mengampuni. Kami tulari orang dengan mengampuni. Kami belajar Tuhan dari semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari sifat terjang Tuhan. Dari cara-cara Tuhan. Dari perkataan-perkataan Tuhan. Kami tulari semua itu. Karena itu kami copy dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bilang terima kasih kepada Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang kita percaya karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Bilang terima kasih buat Tuhan. Biar Tuhan ubah hati kita. Seputih hati Tuhan. Menjadi sama seperti Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Sebelum hatimu diubah, engkau gak bisa mengubah hati orang. Kalau hatimu keras, hatimu masih menyimpan kepahitan, dendam,
suka menyalah orang, mencari kesalahan banyak orang. Saudara, jangan pernah mimpi mempengaruhi orang lain. Jangan pernah mimpi orang ingin meniru hidup saudara, karena engkau salah mengkopi Tuhan di hidup saudara. Mari kita buat. Banyak orang mengalami influenza rohani dalam hidup mereka. Ubah hati. Ubah hatiku. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa buat firman Tuhan ini. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, dalam nama Yesus selamatkan. Biar firman-Mu tertanam di hidup kami, Bapa, untuk kami tunaikan tugas untuk menulari banyak orang dengan kasih Tuhan, dengan karakter Tuhan, dengan sifat-sifat Tuhan, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kami Tuhan suruh menunaikan amanat agung untuk menjadikan segala bangsa murid-Mu, Tuhan. Tapi kadang-kala kami gagal karena kami gagal mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tanamkan firman-Mu di hidup kami. Ada orang-orang di rumah kami yang perlu mengalami keselamatan dari Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengenal keselamatan itu. Karena kami ada di sana, Tuhan. Biar mereka boleh melihat kebenaran itu. Karena ada kami di rumah itu, Tuhan. Kalau kami anak-anak muda yang hadir hari ini, Tuhan, kami berdoa, Bapa, jadikan kami anak-anak muda yang berdampak, Tuhan, yang menulari orang tua kami, yang menulari saudara-saudara kami, yang menulari seisi rumah kami, Tuhan. Kami ingin rumah kami sejahtera, kami ingin rumah kami bahagia, Tuhan. Kalau kami adalah anggota gereja, jadikan kami orang Kristus yang menulari sesama anggota gereja, supaya gereja ini aman, Tuhan. Kami tulari mereka dengan karakter Tuhan yang kami dapat dari mimbar gereja. Kalau kami di tempat kerja kami, di kantor, di mana saja, Tuhan, kami pemimpin, kami bawahan, Tuhan, kami Tuhan hanya cleaning service, tapi Tuhan, biar hidup kami berpengaruh bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Umat-umat Tuhan yang hadir hari ini mendengar firman Allah, Engkau akan menjadi pribadi yang berpengaruh atas orang-orang sekitarmu. Dan orang-orang yang di sekitarmu akan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Karena ada yang Tuhan taruh, orang yang mengkopi Kristus dalam hidupnya ada di sana, dan itu adalah saudara. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu. Kami menerimanya dengan iman, menaruhnya di hati kami. Kami hidupi itu. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama kata-kata amin. Kita akan masuki proses penyalaan lilin. Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala, Bapak Yusuf Haryanto Ratulangi. Saya persilakan untuk maju ke depan. Untuk lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ketua Panitia, Bapak Jonathan. Dipersilakan untuk maju ke depan.
Untuk lilin yang ketiga, mewakili jemaat, dipersilakan kepada Oma Sani untuk menyalakan lilin yang ketiga. Selanjutnya lilin keempat untuk mewakili kaum wanita, saya persilakan kepada Ibu Irma untuk maju ke depan. Untuk pemasangan lilin yang kelima, mewakili Pelprip, saya undang dengan kasih Bapak Rudi untuk maju ke depan. Untuk pemasangan lilin yang keenam, mewakili pemuda dan remaja, saya undang dengan kasih saudari Kristanya untuk bisa maju ke depan. Untuk pemasangan lilin yang ketujuh, mewakili sekolah minggu, saya undang Ibu Desi untuk bisa maju ke depan. Dipersilakan kepada jemaat yang sudah mendapatkan lilin boleh dinyalakan. Kita bangkit berdiri dan kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Silent Night. Oh
Kami merenungkan kemurahan dan kasih Tuhan. Engkau telah memulai kasih-Mu dari kandang yang hina, dari palungan yang hina, dari tempat yang tidak masuk hitungan untuk seorang bayi dilahirkan. Tapi Engkau datang karena Engkau mengasihi kami. Engkau datang karena Engkau cinta hidup kami. Kami tak pantas untuk Engkau cintai, tapi Engkau menaruh kasih-Mu untuk kami terima cinta-Mu yang hebat. Engkau yang mulia menjadi hina seperti kami, supaya kami yang hina menjadi mulia seperti Engkau Tuhan. Kami di kubangan yang tidak ada satu orang pun yang dapat angkat hidup kami, tapi salib Kristus mengangkat kami. Darah Kristus menyucikan hidup kami. Dan kami bersyukur ada Natal, ada kelahiran Juru Selamat. Dan setiap kami yang hadir malam ini boleh menambahkan iman di hati kami, bahwa betapa Tuhan cinta hidup kami. Betapa kami ini Tuhan sangat terlalu ketika hidup kami tidak mau dekat dengan Tuhan, untuk membalas kemurahan kebaikan Tuhan sekalipun itu tidak terbalas bagi kami. Tuhan tolong malam Natal ini menjadi sukacita dalam hidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan kami, hibur kami, dan bawa kami di tahun depan menjadi umat-umat Kristus yang setia, yang taat, menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Bagi yang bertugas saya persilakan maju ke depan untuk membawakan korban persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas setiap berkat-Mu yang masih kami bisa rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Sukacita yang luar biasa yang bisa kami rasakan sampai pada saat ini Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan korban persembahan, mari Engkau mau suci kuduskan kami Tuhan, tangan-tangan yang memberikan. Besar kecil sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Sambil korban persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan satu buah persembahan pujian dari seorang WL kita, WL legendaris. Dipersilakan kepada mamanya Levi untuk ke depan, Ibu Natania. Oh di situ aja, oke. Just entrusting God and open fire.
Luar biasa sekali penampilan dari mamanya Levi. Selanjutnya memasuki acara, kita akan mendengarkan sebuah pujian penyembahan nih dari anak sekolah minggu kita nih dan kakak-kakak dari pemuda dan remaja. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Noah and Friends. Haleluya. Mohon ditunggu sebentar. Ini bahkan alat musiknya sampai grogi. Karena sini keren banget nih pasti. Oke, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Keren banget Noah. Selanjutnya gak akan kalah keren. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Mari kita sambut dengan meriah anak-anak sekolah minggu GPDI Obaja. Anak sekolah minggunya gede juga. Bercanda ya Billy.
Rolop olop tondingki au nang dito buci susi hamu sude bege mai sai nang roha kumandoki. Hari ini harinya. Ini Tuhan hari ini. Beta ni malas. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat anak-anak sekolah minggu kita. Luar biasa. Lop tondingki au nang dito busi susi hamu sude bege mai berlas ruha kumandoki. Iya, puji Tuhan. Keren-keren banget anak sekolah minggu kita. Kita berdoa buat mereka supaya nanti tumbuh menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi. Amin. Untuk acara selanjutnya kita akan masuk kepada penyerahan hadiah. Itu akan dipimpin dan dipandu oleh Ibu Gembala. Saya persilakan untuk Ibu Gembala ke depan. Haleluya. Kok gak kedengaran suaranya? Haleluya. 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 Glory, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita berada di penghujung ibadah perayaan Natal kita pada malam yang indah ini. Dan saatnya, saudara, ada pembagian bingkisan dari panitia. Ya. Memang kita nggak ngundang-ngundang, cuma khusus jemaat ya. Dan hari ini ada penyerahan pertama kepada ibu-ibu janda. Bapak janda belum ada. Bapak. Duda belum ada. Baru janda. Jadi orang tuanya yang tidak bisa hadir boleh maju ke depan. Kepada ibu-ibu janda ada Mami, ada Tante Sani, ada Ibu Priscilla ya, puji Tuhan. Yang merasa ibu janda, coba maju ke depan. Ada Encim ya, ada Opung, Opung. Di atas aja, di atas. Bingkisan ini akan diserahkan oleh Bapak Yoce. Kepada Bapak Yoce saya minta untuk maju ke depan. Akan diserahkan oleh Bapak Yoce.
Boleh difoto. Ini ibu janda kita. Ya. Pak Yoce boleh berdiri di depan foto bareng sama ibu-ibu janda kita ya. Puji Tuhan, itu fotonya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kedua kepada pengerja yang ada Bapak Maksi, ada JJ dan Beni. Nanti diserahkan oleh Bapak Gunawan. Maju aja ke depan, sekalian bertiga. Bapak Maksi, akan diserahkan oleh Bapak Gun. Bapak Maksinya mana Bapak Maksi? Di depan ya. Ini pengerja-pengerja kita. Bisa foto dulu ya. Ketiga kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir, diwakili oleh ibu-ibu gembala. Saya lihat yang hadir ini ibu-ibu gembala. Haleluya. Yuk, diwakili oleh ibu-ibu gembala, maju aja ke depan. Nanti diserahkan oleh Ibu Mimi. Ibu-ibu gembala semua ini, haleluya. Boleh maju ke depan. Mau foto dulu, deket. Berikut bingkisan kepada pembicara kita, Bapak Pendeta Yusuf Ratulangi, boleh maju ke depan. Nanti diserahkan oleh Bapak Ansori. Supaya fotonya bagus, posisinya bagus. Foto dulu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak pembicara kita, Bapak Pendeta Yusuf Haryanto Ratulangi. Dan bingkisan selanjutnya kepada keluarga gembala nanti diserahkan oleh Ibu Nita.
keluarga gembala. Keluarga gembala termasuk ibu gembala berarti ya. Jangan lihat ini kecil saudara, hadiahnya gede itu. Si Tuhan. Bapak gembala boleh maju ke depan, nanti diserahkan oleh Ibu Nita. Puji Tuhan. Acara selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari ketua panitia kita. Saya persilakan dengan kasih Bapak Jonathan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita mengucap syukur karena kita bisa merayakan perayaan Natal tanpa hujan gitu ya. Dan saya sendiri sebenarnya rada sakit ini, jadi pakai masker karena batuk dari tadi. Saya juga mengucap syukur karena buat support dari Pak Gembala atas perayaan Natal tahun 2023 ini, sehingga semua bisa berjalan sebagaimana Bapak Ibu lihat hari ini gitu ya. Dan saya mengucap syukur juga dan berterima kasih kepada teman-teman panitia, khususnya yang terlibat di setiap seksi, yang sudah berbuat sedemikian rupa untuk terselenggaranya perayaan Natal ini. Dan kami ucapkan juga selamat dan terima kasih kepada jemaat dan tamu-tamu undangan dari kolega Pak Gembala yang sudah hadir hari ini. Sesuai dengan tema Natal dari Pak Gembala bahwa akan memberikan impact, kiranya Natal kali ini dapat memberikan impact bagi kehidupan rohani kita, semakin cinta Tuhan dan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Sekarang kita akan menutup perayaan Natal kita pada malam hari ini. Kita undang semua untuk bangkit berdiri dan juga kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa penutup dan juga doa berkat. Dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa Nama. Rajaku
baca Incredible malam hari ini. Semua yang terlibat suksesnya Natal ini, Tuhan sudah memberkati. Pulang dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa bersyukur akhiri ibadah perayaan Natal ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Kami tim pelayanan Praise and Worship mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di perayaan Natal kita di tahun 2024. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Kepada semua panitia dan jemaat, jangan pulang dulu karena kita ada sesi foto. Sekali lagi kepada seluruh panitia dan jemaat, jangan pulang dulu karena kita ada sesi foto. Terima kasih. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap panitia yang sudah bekerja, yang sudah